Elizabeth Sintiaka Putri dengan NIM 211334001. Perkenalkan, nama saya Felicitas Diana Widiasri dengan NIM 211334005. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christina Mat, NIM 211334006. Perkenalkan, nama saya Florentina Rumbewas dengan NIM 211334019. Hai, perkenalkan, aku Natalia Nesa dari kelompok 2 dengan NIM 024. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Fitri Indriani dengan NIM 211334031. Kami semua berasal dari Prodi Pendidikan Ekonomi, bidang keahlian khusus pendidikan akuntansi, angkatan 2021, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma. Yang pertama, refleksi adalah kunci yang membuka ruang perjumpaan intim dengan Allah lewat pengalaman hidup kita. Banyak hal yang kita alami yang akhirnya membuat kita mencari pada Allah, mencari pada Tuhan kembali. Seperti misalnya, kita telah melewati hari-hari yang sangat melelahkan, dan pada saat malamnya belum tidur kita mengingat kejadian-kejadian apa saja sih yang kita alami pada hari tersebut. Nah, pada saat itu pun kita mulai mencari Tuhan. Kita berbicara Tuhan melalui dengan doa. Saat kita senang, saat kita sedih pun kita harus selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan. Sebab apapun yang kita lalui pada hari tersebut itu adalah merupakan campur tangan Tuhan juga. Jadi apapun yang kita lalui pada saat itu, entah itu sedih, entah itu menyenangkan, atau entah itu menurut kita tidak baik bagi kita, percaya Tuhan pasti akan memberikan jalan kepada kita. Tetap setia dengan Dia dan selalu mengucapkan syukur serta diimbangi dengan kerja keras kita, juga doa kepada Tuhan yang kepada Tuhan. Yang kedua, refleksi membuka jalan kedewasaan manusiawi dan kristiani kita, di mana ini merupakan arah dan tujuan dari reformasi. Banyak pengalaman atau kejadian yang sebenarnya membuat kita mendewasakan diri kita sendiri, seperti misalnya saat kita memilih untuk hidup merantau, di saat kita berusaha untuk mengerjakan tugas-tugas secara mandiri karena orang-orang di rumah tidak bisa membantu karena tidak mengerti, kemudian di saat kita ikhlas memaafkan orang tidak kita sukai, kemudian di saat kita berani mengakui kesalahan. Hal-hal kecil seperti ini yang membuat otomatis kita menjadi dewasa tanpa kita sadari, ditambah jika kita merefleksikannya. Misalnya, saat kita melakukan kesalahan, orang yang dewasa bukan hanya sekedar minta maaf di mulut saja tanpa tahu apa itu kesalahannya, tapi orang dewasa itu akan mengintrospeksi dirinya. Dia akan mencari tahu mengapa dia bisa sampai melakukan kesalahan itu, apa akibatnya, dan bagaimana cara dia untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Kemudian dari situlah dia akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang ada. Maka dari itu, inilah mengapa refleksi itu membuka jalan menuju kedewasaan manusiawi maupun kehidupan kita. Dalam mata pelajaran formasi cerdas humanis ini, saya diajak untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, seperti melakukan doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Dan tidak kalah pentingnya, saya diajarkan untuk menjadi seseorang yang lebih dewasa lagi, seperti menahan emosi saat mengerjakan tugas. Saya sering menangis dan mengeluh saat mengerjakan tugas. Di mata pembelajaran ini, saya mengenal diri saya lebih dalam lagi dan menjadi tahu bagaimana cara menyikapi diri saya sendiri serta menyesuaikan diri. Banyak wawasan dan pengetahuan baru yang saya dapat dari Pak Widonarto karena beliau sering menceritakan tentang pengalaman beliau. Di mata pembelajaran formasi cerdas humanis ini, kita juga diajak untuk mengikuti webinar. Dari mengikuti webinar, kita semua menjadi banyak pengetahuan yang sebelumnya kita tidak mengerti. Selama semester ini, saya sangat senang karena mata pelajaran formasi cerdas humanis ini tidak monoton. Refleksi bagaikan jembatan untuk mencapai sumber air, kedalaman hidup, dan kebijaksanaan. Refleksi membuat kita menjalani hidup dengan lebih baik, teratur, dan bahagia ke depannya. Kita memiliki kesempatan untuk melihat hal penting dan berharga dari apa yang sudah kita alami. Kita memahami dan mulai menerima kekurangan
dan kelebihan kita, serta mempertimbangkan tindakan terbaik yang bisa kita lakukan di situasi tersebut. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya selama 1 semester. Saya sangat senang di mana saya bisa mengikuti kuliah farmasi cerdas humanis, serta bisa menerima materi dari Bapak dosen dan kami bisa mengerjakan tugas kelompok dengan teman-teman lain. Serta saya bisa memahami materi dan saya sangat termotivasi selama mengikuti kuliah farmasi cerdas humanis. Serta saya bisa mengikuti ujian tes kemarin. Awalnya saya sangat ragu dan takut, tapi puji Tuhan saya bisa mengerjakan soal ujian UTS kemarin. Dan saya terus berjuang dan terus belajar hingga pada saat ujian UAS nanti. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya selama 1 semester ini. Dan sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Wid yang telah mendampingi kami selama 1 semester ini, khususnya dalam pembelajaran FCH. Banyak hal yang saya dapat dari pelajaran tersebut, baik itu dalam pembelajaran melalui Zoom meeting, belajar kelompok bersama teman-teman, banyak hal dan motivasi dan pembelajaran yang saya dapat. Ya walaupun mungkin belum semuanya dapat saya memahami, tetapi belajar demi belajar, kembali untuk mengingat sesuatu, bagaimana cara untuk berbicara. Mungkin awalnya saya takut dan saya selalu gugup di saat berdiskusi dengan teman-teman, tetapi dalam pembelajaran ini banyak hal yang saya dapat yang mungkin sebelumnya belum bisa saya lakukan, yang sebelumnya mungkin saya belum bisa dalam pembelajaran bersama teman-teman dan juga Pak Wid dalam Zoom meeting. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Terus jujur saya selalu takut untuk berbicara, apalagi untuk presentasi. Awalnya saya memang gugup, tetapi dengan belajar saya harus bisa dan saya harus tinggalkan rasa takut untuk berbicara. Saya harus tinggalkan dan saya harus lebih ke depannya untuk bisa berbicara di depan orang banyak. Selebihnya